mendesak DPR jangan main-main, dan juga termasuk mendesak pemerintah jangan main-main untuk memaksakan kehendak dengan telah mereka sahkannya Undang-Undang P3 tersebut akan secepat kilat kejar tayang pesanan tanda petik dari pihak tertentu, pengusaha-pengusaha hitam yang memesan agar Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dibahas kembali tanpa prosedur yang baik, kejar tayang seperti main sinetron. Kami mendesak DPR dan pemerintah untuk tidak membahas. Sekali lagi, kami mendesak pemerintah dan DPR untuk tidak membahas Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu, karena ini hanya akal-akalan hukum untuk memuluskan pembahasan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, maka sikap Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, ORI, KSPI, KPBI, dan KSBSI, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, serta Serikat Petani Indonesia SPI, dan 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama adalah melakukan judicial review, baik uji formil maupun uji material terhadap revisi Undang-Undang P3 tersebut. Dan sudah dibentuk kuasa hukum yang dipimpin oleh Bang Said Salahuddin dan juga Bang Nasef untuk melakukan uji formil sekaligus uji material yang kami rencanakan minggu depan. Minggu depan sudah bisa dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi. Langkah kedua adalah mendesak DPR jangan main-main, dan juga termasuk mendesak pemerintah jangan main-main untuk memaksakan kehendak dengan telah mereka sahkannya Undang-Undang P3 tersebut akan secepat kilat kejar tayang pesanan tanda petik dari pihak tertentu, pengusaha-pengusaha hitam yang memesan agar Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dibahas kembali tanpa prosedur yang baik, kejar tayang seperti main sinetron. Kami mendesak DPR dan pemerintah untuk tidak membahas. Sekali lagi, kami mendesak pemerintah dan DPR untuk tidak membahas Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Seluruh elemen masyarakat yang diwakili oleh Partai Buruh bersama Serikat Buruh Serikat Petani Indonesia menolak pembahasan kembali Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dan jangan mengulang kembali pembahasan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi saya ulang-ulang secara prosedur, kejar tayang dengan menggunakan akal-akalan hukum Undang-Undang P3 tadi, dan isinya merugikan buruh, petani, nelayan, lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan masyarakat adat dan komponen lainnya. Baru-baru ini misal, di Berau, Kalimantan Timur, tanah ulayat masyarakat adat diambil alih oleh korporasi. Itu menggunakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kami mengutuk keras pengambil alihan tanah ulayat suku Dayak Manuju, kalau saya tidak salah, tolong dikoreksi, suku Dayak Manuju di Berau, Kalimantan Timur, tanahnya diambil oleh korporasi PT apa saya lupa. Yang ketiga, langkah yang akan diambil adalah bisa dipastikan
tanggal 15 Juni, saya ulangi, tanggal 15 Juni, Partai Buruh dan elemen Serikat Buruh, Serikat Petani mengorganisir demonstrasi besar-besaran yang melibatkan puluhan ribu buruh. Pada tanggal 15 Juni, wilayah Jabodetabek, pada tanggal 15 Juni wilayah Jabodetabek akan aksi di depan DPR RI. Akan dihadiri oleh 10.000 buruh. 10.000 buruh akan hadir di depan gedung DPR RI se-Jabodetabek pada tanggal 15 Juni 2022. Secara bersamaan, aksi akan diorganisir di 34 provinsi yang sudah ada keberadaan Partai Buruh bersama serikat-serikat buruh di 34 provinsi. Sekitar 5.000 buruh akan aksi di depan gedung Sate pada tanggal 15 Juni juga. Dan pada tanggal yang sama, 5.000 buruh di Surabaya, Jawa Timur pun akan melakukan aksi. Di Serang, Banten, ribuan buruh akan aksi. Di Makassar, di Batam, 3.000 buruh akan melakukan aksi. Di Makassar, ratusan sampai ribuan buruh akan melakukan aksi. Di Banjarmasin, di Ternate, di Ambon, dan kota-kota industri lainnya. Di Semarang, ribuan buruh akan melakukan aksi. Aksi akan dilakukan serempak 15 Juni 2022. Tuntutannya aksi pada tanggal 15 Juni hanya dua. Batalkan revisi Undang-Undang P3. Yang kedua, tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi saya ulangi, tuntutan aksi hanya dua. Satu, batalkan Undang-Undang P3 yang sudah disahkan tersebut. Yang kedua, tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Bila mana pemerintah dan DPR tetap memaksakan untuk membahas Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat buruh tingkat nasional, dan juga Serikat Petani Indonesia dan elemen gerakan sosial lainnya akan mengorganisir pemogokan yang kami sebut mogok nasional. Ada 3 juta buruh terlibat di dalam mogok nasional. Tanggal dan waktu dan tempat akan diumumkan kemudian ketika kami melihat ada kejar tayang atau ada pemaksaan kehendak daripada pengusaha hitam, segelintir orang yang hanya mencari keuntungan dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Apabila disahkan DPR RI dan pemerintah, maka kami akan mengorganisir mogok nasional, pemogokan, stop produksi. 3 juta buruh akan terlibat di dalam pemogokan tersebut di 34 provinsi, meluas di 480 kabupaten kota. Meluas. Tidak menutup kemungkinan bersama teman-teman mahasiswa. Mogok nasional stop produksi akan diorganisir secara resmi sesuai mekanisme Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Undang-Undang tentang menyampaikan pendapat di muka umum dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang fungsi dan peran serikat buruh. Dan mogok nasional ini akan dilakukan 3 hari 3 malam. Dan yang terakhir, yang keempat, langkah yang kami ambil adalah kampanye terhadap partai-partai politik yang menyetujui pembahasan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Jangan lagi dipilih. Jangan pilih presiden, calon presiden. Jangan pilih calon presiden yang pro Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Jangan pilih partai politik yang pro Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.